sabar orang tua menjadi. Yesus, Kau yang menjanjikan damai bagi umat-Mu, Roh-Mu-lah yang menyampaikan kesaksian firman-Mu. Kami hina dan tak layak menjadi pelayan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menyucikan umat-Mu. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 9 Agustus 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang membukakan hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami boleh mengerti. Berkatilah firman-Mu bagi kami, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025. Diambil dari Yesaya 11 ayat 7-8. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merasakan damai sejahtera itu. Saya memberi judul, Kuasa Damai Sejati, Musuh Bisa Berdamai. Kuasa damai sejati, musuh bisa berdamai. Kalau kita membaca Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 10, kita mengetahui bahwa bagian ini adalah nubuat tentang kedatangan Sang Mesias, keturunan Ishak. Dan ini menunjuk kepada Yesus yang akan memerintah dengan hikmat, dengan keadilan, dan membawa damai yang universal atau bersifat umum serta menyeluruh. Jadi, bagian ini adalah tentang visi mesianik yang menggambarkan adanya satu masa ketika kerajaan Allah dipulihkan secara penuh, di mana dunia ciptaan mengalami damai dan harmoni yang sempurna, bahkan antar makhluk yang biasanya bermusuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berdasarkan pada Yesaya ini, kita akan melihat pokok-pokok penekanan dan aplikasinya bagi kita, jemaat, orang percaya yang hidup di zaman ini. Pertama, damai sejahtera ilahi yang dapat mengatasi permusuhan. Dikatakan
binatang liar dan jinak bisa hidup bersama. Ini menggambarkan atau melambangkan perdamaian sejati. Dan ini hanya mungkin terjadi di bawah pemerintahan Allah. Aplikasinya sebagai berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, damai Allah sanggup merukunkan relasi yang retak antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara orang bertetangga dan orang berjemaat. Di sini panggilan kita baik sebagai perseorangan maupun persekutuan atau kelompok adalah menjadi pembawa damai, bukan hanya pencari aman. Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kedua, pemulihan Tuhan mencakup segala aspek kehidupan. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa damai bukan hanya secara rohani saja, tetapi sampai ke ekosistem dan kehidupan anak-anak. Ini menyiratkan adanya pemulihan total. Aplikasinya bahwa Tuhan peduli bukan hanya penyelamatan jiwa, tetapi juga kesehatan, kebaikan bumi ini, hubungan sosial, dan keamanan anak-anak di tengah dunia yang rusak. Sebagai anggota jemaat atau sebagai perseorangan, kita diajak untuk hidup sebagai komunitas yang mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, empati, dan tanggung jawab lingkungan hidup. Ketiga, anak-anak akan aman di dunia yang berbahaya karena hadirnya damai Kristus. Dalam dunia nyata saat ini, kita menyadari anak-anak kita rentan terhadap kejahatan, kekerasan, dan pengaruh buruk. Namun di sini Yesaya dalam visinya melihat anak-anak bermain aman dekat sarang ular. Di sini kita sebagai jemaat dipanggil untuk menjaga anak-anak kita dari racun zaman ini, dari pornografi, dari kekerasan digital, dari kehilangan identitas. Kita sebagai orang tua, sebagai warga gereja, dipanggil untuk menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman, baik secara rohani, secara sosial, maupun secara emosional. Keempat, hidup di dunia lama dengan pandangan masa depan baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai nubuatan, memang di sini digambarkan masa depan yang sempurna. Namun demikian, kita dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai itu sejak sekarang ini, kini dan saat ini. Kini dan di sini. Itu berarti bahwa dalam dunia yang keras, dalam dunia yang penuh konflik ini, kita sadar sebagai jemaat atau sebagai orang percaya tidak boleh ikut keras, tidak boleh ikut kasar. Kita harus bersikap hidup sebagai pendatang yang menyalakan terang kerajaan Allah. Gereja sebagai persekutuan orang percaya atau keluarga sebagai komunitas haruslah menjadi model kecil dari masa depan ilahi yang di dalamnya nyata tempat yang damai, persekutuan yang inklusif,
dialogis dan terbuka, di mana kasih dan pengharapan itu nyata dialami dan dirasakan oleh setiap anggotanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk satu, tidak menyerah pada kekacauan dunia ini, tetapi tetap menaburkan damai dan kebaikan. Dua, menciptakan ruang damai dan aman, terutama bagi yang lemah dan anak-anak kecil. Tiga, menjadi gambaran awal dari pemerintahan Kristus yang suatu hari akan memulihkan setiap ciptaan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, yaitu damai sejati, keadilan, dan kesatuan, bukan hanya mungkin di tangan Tuhan, tetapi kini sedang dimulai melalui kita, umatnya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi yang dalam keadaan berduka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bagi orang yang sedang sakit, Tuhanlah yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu membawa kebaikan, pemulihan, dan kesehatan bagi mereka semua. Berkati ya Tuhan orang-orang atau anggota keluarga yang mendampingi setiap orang yang sakit. Biarlah juga mereka boleh merasakan bahwa kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tetap mereka alami dan rasakan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak dalam keluarga mereka. Kami memohon, Tuhan dengarlah doa-doa dan permohonan kami. Doa-doa dan permohonan. Biarlah mereka boleh mengalami dan merasakan. Menyambut kehadiran anak. Mengasuh dan membesarkan anak. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bawa juga dalam doa ini keluarga kami semua. Anak-anak kami. Keturunan kami. Dimanapun berada. Lindungi dan sertai aku. Bagi yang masih dalam pergumulan, yang hari ini akan mengambil keputusan tentang perjalanan kehidupannya pada masa yang akan datang, Tuhanlah yang menuntun. Kiranya mereka boleh memilih apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Berkatilah pekerjaan kami. Lindungilah kami di setiap aktivitas kami. Dan kiranya kami tetap boleh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.